Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidar Ahnaf Azafi dengan NIM 511420122. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya untuk memenuhi tugas laboratorium rekayasa lalu lintas jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Pemaparan hasil praktek mata kuliah laboratorium rekayasa lalu lintas. Yang pertama, survei volume lalu lintas. Yang kedua, survei kecepatan kendaraan. Yang ketiga, survei dan analisis pejalan kaki. Latar belakang. Dalam sistem jalan, jaringan pejalan kaki perkotaan yang aman, nyaman, dan manusiawi merupakan bagian penting dari peningkatan efisiensi perjalanan penduduk perkotaan. Saat ini, ketersediaan jaringan pejalan kaki belum mencukupi, baik dari segi kuantitas maupun standar penyediaan untuk memenuhi kebutuhan warga. Selain itu, penataan pejalan kaki dan arsitektural, aksesibilitas antar lingkungan, dan integrasi antar sistem transportasi belum tercapai. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang kawasan perkotaan harus mencakup perencanaan, penyediaan, dan penggunaan ruang terbuka hijau dengan luas minimal 30% dari luas wilayah perkotaan. Proporsi ruang terbuka hijau (RTH) di perkotaan minimal 30%, dengan ruang terbuka hijau publik 20%, dan ruang terbuka hijau swasta 10%. 30% adalah ukuran minimum untuk memastikan keseimbangan ekologi perkotaan, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Keamanan dan keselamatan berlalu lintas tercantum pada Pasal Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 PRT M 2010 tentang pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan yang menyatakan bahwa pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan bertujuan untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, dan keamanan konstruksi jalan. Saat ini tidak semua jalan yang ada memperhatikan keselamatan para pengguna jalan dan pejalan kaki. Contohnya, tidak semua menyediakan trotoar bagi para pejalan kaki, padahal pejalan kaki mempunyai hak yang sama dengan kendaraan untuk menggunakan jalan. Trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan kekerasan jalan. Pada umumnya sejajar dengan jalur jalan lalu lintas kendaraan. Direktur Jenderal Bina Marga 1999. Sejalan dengan pesatnya perkembangan Kota Semarang, tuntutan lalu lintas yang semakin padat dan permintaan masyarakat terhadap kendaraan yang semakin besar memerlukan perhatian maupun penilaian kerja untuk kondisi persimpangan. Tidak seimbangnya jumlah lalu lintas dengan lebar efektif jalan, rendahnya tingkat pelayanan, pendeknya waktu hijau akan menyebabkan tundaan serta antrian lalu lintas pada persimpangan. Oleh karena itu, Indonesia khususnya Kota Semarang terus tumbuh dan berkembang mengadakan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana tersebut. Kebutuhan arus lalu lintas sesuai dengan perkembangan seiring pertumbuhan penduduk dan besarnya pembangunan. Dalam era pembangunan dewasa ini, untuk menunjang keberhasilan pembangunan perlu ditingkatkan sarana perhubungan baik darat, laut, maupun udara.
agar kegiatan transportasi khususnya darat dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukan sarana jalan yang memadai. Penghitungan lalu lintas atau traffic count (TC) adalah perhitungan lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki yang dilakukan di sepanjang jalan atau persimpangan tertentu. Traffic count biasanya dilakukan secara otomatis dengan pemasangan alat perekam atau secara manual oleh pengamat yang secara visual menghitung dan mencatat lalu lintas pada perangkat elektronik genggam atau lembaran perhitungan. Survei manual dengan menggunakan tenaga surveyor untuk menghitung arus lalu lintas yang melalui suatu potong jalan. Survei ini membutuhkan biaya tenaga kerja yang besar, tapi dapat dilakukan dengan mudah. Permasalahan yang ditemukan dengan survei yang dilakukan secara manual adalah keakuratan dari hasil survei yang sangat tergantung kepada motivasi surveyor yang melakukan survei. Survei mekanis atau elektronis merupakan survei yang mempergunakan peralatan mekanis ataupun elektronis untuk mengukur jumlah kendaraan yang melewati suatu potong jalan atau kawasan di persimpangan. Waktu pelaksanaan survei arus tergantung kepada tujuan pelaksanaan survei. Untuk mendapatkan arus lalu lintas harian, maka survei dilakukan sepanjang hari. Namun dapat dilakukan penyederhanaan dengan melakukan survei 16 jam sebelum puncak pagi terjadi sampai dengan sesudah puncak sore. Hasil kemudian dikonversikan untuk mendapatkan lalu lintas harian. Bagan alir. Yang pertama, menentukan lokasi survei. Yang kedua, melakukan survei volume kendaraan. Yang ketiga, melakukan survei kecepatan kendaraan. Yang keempat, melakukan pengambilan sampel pejalan kaki, baik yang menyeberang dan menyusuri. Yang kelima, mengolah dan menganalisis hasil data pada Excel. Yang keenam, membuat laporan hasil pengamatan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu adalah memasukkan data volume kendaraan hasil perhitungan langsung ke dalam tabel pada Microsoft Excel sesuai golongan kendaraannya dan sesuai dengan waktu perhitungan dengan jangkauan waktu setiap 15 menit. Metode pengolahan data kecepatan kendaraan yang digunakan adalah memasukkan data kecepatan kendaraan hasil perhitungan langsung ke dalam tabel pada Microsoft Excel sesuai golongan kendaraannya, ruas jalan yang diamati, serta metode perhitungan yang digunakan. Data waktu tempuh kendaraan yang didapat dari perhitungan dengan metode konvensional kemudian akan dikonversikan akan dijadikan data kecepatan kendaraan. Perhitungan kecepatan arus bebas dasar dengan MKJI 1997 yaitu dengan menjumlahkan nilai kecepatan arus bebas dasar dengan nilai lebar lajur efektif yang kemudian dikalikan dengan faktor kondisi hambatan samping dan dikalikan lagi dengan faktor ukuran kota. Metode pengolahan data volume penyeberang jalan dan pejalan kaki yang digunakan adalah memasukkan data hasil perhitungan langsung ke dalam tabel pada Microsoft Excel. Tim survei yaitu Restia Anjani, Afik Faras Syafi Mubarok, Fahrul Zulfa Alfian, Rahmah Nur Fauzia Andriani, Haidar Ahnaf Azafi. Gambaran umum lokasi, nama ruas Jalan Dr. Suratmo, Kecamatan Semarang Barat, panjang jalan 2300,0808, lebar 00, kondisi baik, jumlah jembatan 1. Visualisasi foto ruas jalan. Waktu penelitian dilakukan pada hari dan tanggal 28 September tahun 2022. Waktu 16.17. Lokasi Jalan Dr. Suratmo, Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait yaitu Dinas Perhubungan Cabang Kota Semarang untuk perencanaan pengembangan operasi dan layanan jalanan kota yang efisien dan efektif berupa pola lalu lintas dan prediksi kecepatan lalu lintas dengan melakukan survei lapangan.
Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam menentukan perencanaan dan manajemen lalu lintas. Mengenai kecepatan lalu lintas, baik menggunakan metode konvensional maupun metode alat atau otomatis, serta dengan analisis MKJI pada ruas jalan Dr. Suratmo, Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Mengetahui cara menghitung volume, kecepatan lalu lintas, serta pejalan kaki pada ruas jalan. Mengetahui potensi dari hasil analisis. Mengetahui kualitas kinerja dari jalan. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yaitu digunakan dalam pengumpulan data volume kendaraan adalah aplikasi multi-counter untuk menghitung jumlah kendaraan yang melewati ruas jalan Dr. Suratmo, Semarang Barat. Instrumen penelitian lainnya yang digunakan untuk mencatat waktu selama perhitungan adalah stopwatch. Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data kecepatan kendaraan dengan metode konvensional adalah dua buah tiang lampu, alat tulis, formulir survei, rollmeter, serta stopwatch untuk menghitung kecepatan kendaraan yang melewati ruas Dr. Suratmo, Semarang Barat. Sedangkan instrumen penelitian yang digunakan untuk metode otomatis adalah aplikasi Smart Speed. Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data volume pejalan kaki dan penyeberang jalan adalah aplikasi multi-counter untuk menghitung jumlah orang yang melewati maupun menyeberangi ruas jalan Dr. Suratmo, Semarang Barat. Instrumen penelitian lainnya yang digunakan untuk mencatat waktu selama perhitungan adalah stopwatch. Penelitian ini dilakukan dengan cara survei lapangan menggunakan beberapa instrumen yaitu Smart Speed, Spot Speed, Microsoft Excel, Microsoft Word, dan alat tulis. Berikut adalah periode sibuk. Diketahui total kendaraan pada jam sibuk jalur 1 sebanyak 828 unit dan pada jalur 2 sebanyak 2.364 unit. Berikut adalah analisis proporsi kendaraan. Jalur 1 didapatkan dari hasil di atas bahwa proporsi sepeda motor 85%, mobil 13%, MPU 1%, dan truk kecil 1%. Jalur 2 sepeda motor 82%, mobil 17%, dan truk kecil 1%. Perhitungan metode otomatis ini dilakukan dengan mengatur jarak pada aplikasi sesuai dengan ketentuan tanda yang diberikan. Jarak tanda yang ditentukan adalah 30 meter. Kemudian surveyor memantau kendaraan yang lewat start tanda 1 hingga kendaraan finish pada tanda 2. Di saat kendaraan lewat, bersamaan surveyor menekan tombol pada aplikasi yang telah disediakan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan. Setelah itu muncul kecepatan kendaraan yang telah diatur jarak sesuai tanda dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai rentang jarak tersebut. Berikut adalah rumus untuk metode MKJI. Berikut adalah rekapitulasi perhitungan menggunakan MKJI. Persentil 85. Dengan menggunakan metode ini didapatkan data kecepatan rata-rata pengguna jalan sebanyak 85% sebagai sampel mewakili kecepatan yang sering digunakan pengguna jalan. Pada metode ini menggunakan data pada perhitungan dengan metode otomatis menggunakan Smart Speed, dikarenakan hasilnya yang relatif lebih besar dari metode manual menggunakan stopwatch dan perhitungan menggunakan rumus. Berikut adalah hasil perhitungan dengan menggunakan metode persentil 85. Didapat dari hasil grafik di samping bahwa 85% pengendara pada jalur 1 menggunakan kecepatan 40 km per jam. Pada jalur 2, 85% menggunakan kecepatan 50 km per jam. Analisa perencanaan pedestrian. Survei dilaksanakan di ruas jalan Dr. Suratmo, Semarang Barat. Pengumpulan data dilakukan pada 2 jalur. Survei dilaksanakan pada pukul 16 hingga 17. Data volume pejalan kaki di ruas jalan Dr. Suratmo, Semarang Barat. Trotoar exiting. Kondisi trotoar pada jalan Dr. Suratmo dengan lebar 1,5 meter sehingga 2 pejalan kaki dapat berjalan tanpa terjadi berpapasan. Bahan yang digunakan pada trotoar adalah paving block dengan curb beton di pinggirnya. Data survei pejalan kaki. Setelah dilakukannya survei pada jalan Dr. Suratmo dengan rentang waktu 1 jam pada jam sibuk,
Didapatkan bahwa ada 32 orang berjalan menyusuri dan 8 orang menyeberangi ruas jalan. Volume pengguna trotoar pada pukul 16 hingga 17 di jalur 1 lebih sedikit dibandingkan dengan volume pengguna jalan trotoar pada jalur 2. Banyaknya pengguna jalan trotoar di jalur 2 diakibatkan karena daerah titik kedua dekat dengan perkantoran dan pedestrian. Menghitung kebutuhan trotoar untuk pejalan kaki yang menyusuri jalur pada jalur 1 dan jalur 2. Berikut adalah rumusnya. Menghitung kebutuhan penyeberangan sebidang untuk pejalan kaki yang menyeberangi jalan dengan cara menghitung sebagai berikut. Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa rekomendasi fasilitas penyeberangan yang dibutuhkan yaitu pelikan dengan lapak tunggu. Volume pengguna trotoar pada pukul 16 lebih sedikit dari jalur 2. Diakibatkan karena titik kedua dekat dengan perkantoran dan pedestrian. Berikut adalah visualisasi tempat. Kesimpulan, menurut peninjauan data penelitian dan perhitungan kecepatan kendaraan dengan survei pejalan kaki yang menyeberang dan menyusuri pada ruas jalan Dr. Suratmo, Semarang Barat dapat disimpulkan bahwa lebar trotoar bagi pejalan kaki yang didapat berdasarkan volume pejalan kaki adalah 1,5 meter untuk jalur 1 dan jalur 2. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.